Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Ibu Marsha Sari selaku dosen PGSD pengampu mata kuliah, belajar dan pembelajaran bidang studi di semester 5 ini. Pada hari ini, Ibu akan menayangkan hasil presentasi yang telah Ibu buat. Di sesi 1 yaitu orientasi perkuliahan belajar dan pembelajaran bidang studi. Kontrak perkuliahannya yang pertama, 10 menit sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa sudah ada di ruang join meeting. Yang kedua, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan. Yang keempat, hadir perkuliahan offline atau online sesuai dengan jadwal. Yang kelima, mahasiswa fokus pada kegiatan perkuliahan tidak sambil mengerjakan yang lain. Yang keenam, saat berbicara atau bertanya, audio dalam posisi on. Bila tidak, audio harus di-mute. Yang ketujuh, mengisi kuis dan tugas individu setiap pertemuan. Yang kedelapan, untuk jadwal hal yang berkaitan dengan tugas-tugas mata kuliah serta UTS dan UAS, mahasiswa harus memantau info grup. Deskripsi mata kuliahnya itu membahas tentang konsep dasar perencanaan dan strategi pembelajaran, kaitan perencanaan pembelajaran, langkah-langkah perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan membuat rancangan produk, serta implementasi dalam pembelajaran bernuansa sekolah dasar. Mata kuliah ini membahas tentang 1. Pengantar perkuliahan tentang rencana perkuliahan. Yang kedua, prinsip belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, perumusan tujuan dan kompetensi. Yang keempat, hakikat sumber dan pengemasan materi pembelajaran. Yang kelima, tahapan pengembangan pengalaman belajar, strategi dan metode pembelajaran. Yang keenam, implementasi dan keterampilan mengajar dalam pembelajaran di kelas. Yang lebih spesifiknya itu keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya. Yang ketujuh, implementasi dan keterampilan mengajar dalam pembelajaran di kelas. Tentang keterampilan mengadakan variasi dan memberi penguatan. Yang kedelapan, implementasi dan keterampilan mengajar dalam pembelajaran di kelas. Tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kesembilan, implementasi dan keterampilan mengajar dalam pembelajaran di kelas. Tentang keterampilan membimbing diskusi dan kelompok kecil dan perorangan. Yang kesepuluh, implementasi dan keterampilan mengajar dalam pembelajaran di kelas. Tentang keterampilan mengelola kelas dan disiplin kelas. Yang ke-11, alat tes dan evaluasi pembelajaran. Yang ke-12, pengembangan alat evaluasi. Yang ke-13, perkembangan siswa dan penerapan setiap aspek perkembangan dalam proses pembelajaran. Yang ke-14 yaitu desain dan pembelajaran berbasis studi kasus di kelas. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki kompetensi itu untuk menguasai tentang konsep dasar perkembangan peserta didik. Yang kedua, mengaplikasikan konsep perkembangan dalam pembelajaran di sekolah dasar. Yang ketiga, menguasai teori perkembangan peserta didik. Yang keempat, mengaplikasikan teori dalam kehidupan khususnya di dunia pendidikan, tugas guru secara profesional, dan memahami kode etik keguruan. Topik perkuliahannya pertama yaitu pengantar perkuliahan tentang rencana perkuliahan. Yang kedua, prinsip belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, perumusan tujuan dan kompetensi. Yang keempat, hakikat sumber dan pengemasan materi pembelajaran. Yang kelima, tahapan pengembangan pengalaman belajar, strategi dan metode pembelajaran. Yang keenam, implementasi dan keterampilan mengajar dalam pembelajaran di kelas. Tentang keterampilan menjelaskan dan keterampilan bertanya. Yang ketujuh, implementasi dan keterampilan mengajar dalam pembelajaran di kelas. Tentang keterampilan mengadakan variasi dan memberi penguatan. Pertemuan ke-8 yaitu UTS. Yang ke-9, implementasi dan keterampilan mengajar dalam pembelajaran di kelas. Tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran.
Yang ke-10, implementasi dan keterampilan mengajar dalam pembelajaran di kelas, tentang keterampilan membimbing diskusi dan kelompok kecil dan perorangan. Yang ke-11, implementasi dan keterampilan mengajar dalam pembelajaran di kelas, tentang keterampilan mengelola kelas dan disiplin kelas. Ke-12 yaitu alat tes dan evaluasi pembelajaran. Yang ke-13, pengembangan alat evaluasi. Yang ke-14, perkembangan siswa dan penerapan setiap aspek perkembangan dalam proses pembelajaran. Yang ke-15, desain pembelajaran berbasis studi kasus di kelas. Yang ke-16 yaitu UAS. Untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi oleh mahasiswa, dilakukan proses evaluasi dalam berbagai jenis dan bentuk. Jenis evaluasi yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah: 1. Kehadiran 20%. Yang kedua, penulisan makalah atau tugas atau penampilan 40%. Yang ketiga, ujian tengah semester 15%. Yang keempat, ujian akhir semester 25%. Bentuk evaluasi yang digunakan adalah ujian tulis, ujian lisan, dan ujian perbuatan. Sekian presentasi dari Ibu. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.